Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi akramana bittaqwa wa rafa'a darajatina bil imani wal 'ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna wa sifatul 'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, habibul mustafa wa safiyul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Kama amarakumullah bidzalika fi kitabi faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah.
Kita memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah nikmat iman. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, tanpa membedakan mana yang beriman atau yang kufur. Semuanya diberikan kehidupan, rezeki, kesehatan, dan berbagai macam fasilitas di muka bumi ini sesuai dengan usaha mereka masing-masing. Akan tetapi sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala hanya ditujukan kepada orang-orang pilihannya. Mereka lah yang akan diberikan taufik, hidayah, dan nikmat iman. Karena mahalnya nikmat iman inilah maka kita perlu menjaga dan merawatnya. Karena iman itu sifatnya yazid wa yanqus. Ada kalanya dia naik, di saat yang lain dia turun, bertambah dan berkurang. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mencari wasilah agar keimanan dan ketakwaan ini selalu dalam keadaan stabil. Ketika dia turun, bagaimana turut ditingkatkan sehingga dia tidak kemudian membawa kita kepada kelalaian yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menjaga dan mencapai ketakwaan itu. Wasilah adalah cara, metode, dan kiat-kiat bagaimana agar iman dan takwa itu senantiasa bersemi di dalam jiwa kita. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu fi jawfi labisihi. Bahwa sungguhnya iman itu ada saatnya dia usang, sebagaimana pakaian juga suatu saat akan usang pada orang yang mengenakannya. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka kata Nabi SAW, mohonlah kepada Allah agar senantiasa memperbaharui iman kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ungkapannya masyhur, jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkan kepada kita, membimbing, menuntun melalui ayat-ayatnya upaya-upaya harus kita lakukan dalam rangka menjaga stabilitas keimanan kita. Yang pertama adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena nasihat, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tidak ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang lepas dari dosa dan khilaf. Semuanya berpotensi. Hatta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang sudah dijamin masuk surga, ada saat-saat mereka juga mengalami futur, menurun semangatnya. Ada saatnya mereka juga mengalami kelalaian, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ungkapannya masyhur juga, beliau mengatakan, halumu nazdadu imana, marilah kita bersama-sama duduk-duduk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, membaca dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Maka kiat yang kedua adalah berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah huda wa syifa,
Dia adalah petunjuk dan juga penawar bagi hati-hati yang sakit, hati yang gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Bahwa orang-orang beriman itu ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Karenanya kita dianjurkan untuk berupaya memahami isi kandungan Al-Quran, agar ketika kita membaca, kita dapat mentadabburinya, meresapi firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penawar bagi jiwa-jiwa kita dalam rangka ziyadatul iman, menambah keimanan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masyaallah muslim rahimakumullah, bagi kita orang beriman, membaca Al-Qur'an bukan hanya ingin menambah pahala semata, tetapi dia adalah petunjuk. Dia adalah mukjizat yang akan memberikan sentuhan iman pada jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang siap menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka tentunya yang memang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Yang ketiga, dalam rangka menjaga stabilitas keimanan kita adalah senantiasa menjalin persahabatan dengan orang-orang baik dan mencari lingkungan yang kondusif yang bisa mengantarkan iman kita tumbuh subur. Lingkungan yang memungkinkan kita menjalankan ibadah dengan baik, menghindarkan kita dari berbagai macam kemaksiatan, kelalaian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Di samping karena mengalami tekanan dan kezaliman, juga agar lahir generasi nasya fi ibadatillah, tumbuh subur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lingkungan yang paling menentukan adalah lingkungan rumah tangga kita. Kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita atau kemampuan kita untuk melakukan perubahan dalam lingkungan tetangga kita tentu bukan sesuatu yang ringan. Tapi yang paling mungkin kita bangun adalah milieu dalam keluarga kita. Kita bersama istri berkomitmen bagaimana membangun suasana yang islami, sehingga anak-anak kita juga tumbuh dalam suasana itu. Menghidupkan Al-Quran di dalam rumah kita, menjadikan suasana dalam rumah kita adalah suasana yang penuh dengan ketenangan, menjauhkan dari kelalaian, menghindarkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Wal almar'u ala dini khalilihi. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan sangat terpengaruh oleh akhlak, oleh kepribadian orang-orang yang dekat dengannya, sahabat karibnya, orang yang berinteraksi dengannya setiap saat. Maka kita pun juga dianjurkan agar mencari sahabat-sahabat yang bisa menasihati kita, mengingatkan kita, mengkondisikan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jauh rahimakumullah, kita dianjurkan untuk senantiasa menghadiri majelis taklim, majelis zikir, halaqah dan berbagai macam bentuk dan wasilah dalam rangka menjaga stabilitas keimanan kita yang senantiasa mengalami fluktuasi. Maka ketika kita berada dalam komunitas orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kesadaran, maka insya Allah kita juga akan selalu menjaga diri. Sebaliknya ketika kita bersahabat, berinteraksi
dengan orang-orang yang selalu melakukan kelalaian, bahkan melakukan maksiat, maka itu juga berpotensi untuk bisa menggiring kita, menggoda kita, dan menjerumuskan kita, wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah kita menyibukkan diri kita dengan kebaikan dan amal saleh. Kita berusaha bagaimana waktu-waktu luang kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dengan demikian maka ketika kita sibuk dengan kebaikan, ada waktu luang kita manfaatkan untuk belajar, ada waktu luang kita bermanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan dakwah, kegiatan tarbiyah misalnya, maka otomatis tidak ada lagi waktu di mana syaitan akan menggoda kita. Di luar jam kantor, jam rahimahullah, kita buat program agar diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk meningkatkan amal soleh kita. Hingga kemudian semua waktu kita terisi dengan kebaikan dan amal soleh. Yang terakhir, untuk menstabilkan keimanan kita, hendaknya senantiasa mengingat kematian. Karena orang melakukan dosa, kelalaian, itu adalah karena dia lupa kalau kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dia menduga, menyangka bahwa kesenangan dunia ini adalah hal yang abadi. Padahal justru sebaliknya. Kata Nabi SAW, "Kum fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, aw abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Tidak ada orang asing yang betah tinggal selama-lamanya di sebuah tempat, apalagi orang yang sedang safar. Senikmat-nikmatnya fasilitas jamaah rahimakumullah, ketika kita dalam perjalanan tetap saja kita merindukan rumah kita. Bahkan abiru sabil juga bisa dimaknai orang yang sedang menyeberang jalan. Tidak ada orang yang betah untuk lama-lama dalam penyeberangan jalan itu. Itulah dunia yang hanya sebentar. Mazra'atul akhirah, sebagai tempat untuk menanam, untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Rasulullah SAW di malam hari sering keluar rumah menuju Baqi' untuk menyampaikan salam kepada para sahabat yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus melakukan muhasabah, mengingat kematian. Maka kita dianjurkan untuk melayat orang mati, mengantarkannya sampai ke pemakaman, dan setelah itu kita juga dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur, semata-mata untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan sirna. Bahwa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tertinggal kecuali keimanan, kecuali amal soleh. Semua yang mengantar akan kembali, harta benda, keluarga. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa harta kita sesungguhnya adalah apa yang telah kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita tinggalkan di dunia ini belum tentu membawa kebaikan. Kalau istri dan anak kita adalah orang-orang soleh, insya Allah dia akan pergunakan dalam kebaikan. Tapi jika sebaliknya, maka justru apa yang kita kumpulkan di muka bumi ini itu akan menjadi beban bagi kita di akhirat kelak, wal'iyadzubillah. Maka kita pastikan bahwa apa yang kita miliki dan kita masih hidup, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah investasi kita yang pasti dan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita
untuk senantiasa menjaga stabilitas keimanan kita dengan berbagai tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan kita tetap stabil. Ketika dia mengalami penurunan, kita segera stabilkan sehingga kita tidak pernah lalai dalam menjalani kehidupan yang fana, yang penuh dengan tantangan, rayuan dan godaan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sair as-sahabati wat tabi'in wa 'anna ma hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ansur ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Gaza wa fi jami' biqa'il alam ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.